Halo Sobat Invest, ketemu lagi di podcast Berani Berinvestasi bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu sektor yang belakangan cukup banyak menyita perhatian, yaitu sektor rokok. Dan untuk membahasnya tentunya kita sudah mendatangkan tamu yang sangat spesial, yaitu Jason Chandra selaku Equity Research yang mengcover untuk sektor rokok. Halo Jason. Halo, selamat siang. Ya, apa kabar? Baik. Oke, ini kayaknya sumringah banget nih. Iya dong. Oke Jason, ini kan dalam beberapa hari terakhir ya 1 minggu ke belakang lah. Ini harga saham rokok ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Bahkan di hari Senin atau Selasa gitu ya, itu sempat auto reject gitu. Nah, kira-kira ini apa sih yang menjadi pemicu penguatan yang cukup signifikan tersebut gitu? Ya, oke. Jadi yang paling penting bisa di-highlight ada dua faktor utama lah ya yang mendorong kenaikan harga saham belakangan ini. Gitu. Yang pertama adalah potensi penurunan tarif cukai rokok. Gitu. Tarif cukai rokok kan selama ini naik lumayan ya, 10% terus tuh tiap tahun. Kecuali 2025 kemarin sempat flat gitu. Tapi kalau kita tarik panjang ke belakang itu naiknya 10% ke atas gitu. Nah, jadi dengan tahun depan adanya isu potensi penurunan tarif cukai rokok itu sangat positif bagi perusahaan rokok ya gitu. Yang kedua adalah upaya pemerintah yang lebih aktif dalam mengatasi peredaran rokok ilegal gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat media-media gitu ya, ditambah juga dengan Pak Purbaya yang baru diangkat menjadi Menteri Keuangan, dia sering banget ngomongin bahwa saya akan mencoba memberantas mafia cukai atau rokok-rokok ilegal. Jadi yang kayak begitu dianggap positif oleh market gitu. Terakhir kalau nggak salah juga memanggil e-commerce ya untuk memastikan bahwa rokok ilegal itu nggak dijual di platform gitu ya. Iya. Nah ini ngomong-ngomong tadi kan Jason bilang bahwa ada ekspektasi. Nah ekspektasi itu sendiri muncul itu kenapa Jason? Pasti ada latar belakangnya kan? Benar. Oke. Jadi beberapa faktor lagi. Yang pertama kemarinan kan RAPBN 2026 sudah dipublish gitu ya. Nah dari RAPBN 2026 ini kita udah melihat target pemerintah untuk pertumbuhan pendapatan cukai gitu. Nah dari angka tersebut 13T gitu ya kalau nggak salah, 13T itu sekitar 5 atau 6 triliunnya itu bakal disumbang dari minuman manis, cukai berpeminuman manis gitu. Nah jadi kita asumsikan sisanya itu dikontribusi oleh pendapatan cukai rokok gitu. Nah sisanya itu kita dapat angka cukai rokok itu kita harus naik sebesar 3-5% gitu. Nah itu kan sebelum Pak Purbaya diangkat menjadi Menteri Keuangan gitu kan, RAPBN dulu. Nah setelah itu Pak Purbaya diangkat menjadi Menteri Keuangan, dia mulailah melihat-lihat terkait penerimaan cukai kita gitu. Nah, dilaporkan juga di media beberapa kali dalam beberapa instance lah, nggak cuman melalui rapat gitu ya, tapi pas press conference juga seperti itu, dibilang bahwa ada nih potensi bisa flat ataupun turun gitu. Jadi dua faktor utama itu yang mungkin emang market akhirnya menyadari, ini tuh mungkin bisa kejadian loh yang bisa membuat positif banget gitu. Oke, tadi Jason sempat menyinggung terkait dengan cukai minuman berpemanis ya atau mengandung gula lah di tahun depan. Nah itu tadi juga udah disinggung juga bahwa kalau itu diterapkan dengan target APBN yang tadi juga udah dijelaskan, itu kemungkinan akan membuat cukai rokok itu bisa lebih rendah ya. Nah ini kira-kira apakah hanya akan berlaku di tahun ini atau mungkin bisa untuk tahun-tahun berikutnya gitu. Dan satu hal lagi, biasanya untuk pengumuman cukai rokok itu di bulan apa sih? Oke, ya. Untuk menjawab yang pertama dulu ya. Kalau kita melihat dari stance ya, atau emang dari cara berbicaranya pihak pemerintah gitu, di mana emang mereka berupaya keras untuk mengatasi permasalahan cukai yang emang agak sulit lah gitu.
kenaikan cukai yang agresif akhirnya kan mendorong rokok ilegal yang juga meningkat gitu ya. Jadi dari stance pemerintah yang saya baca gitu ya, kemungkinan besar salah satu step ini adalah step yang berlaku untuk kedepannya juga gitu. Jadi rejim cukai yang dulunya agresif mempunyai potensi untuk lebih tenang gitu. Jadi saya bukan yang ngomong mungkin bakal cukainya turun gitu, tapi mungkin kenaikannya tidak seagresif 10% ke atas di tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, pengumumannya kapan? Biasanya setiap tahun itu diumumkan pada saat Oktober atau November. Gitu. Jadi istilahnya dengan adanya cukai minuman berpemanis ini cukup berpengaruh lah ya. Cukup berpengaruh. Nah, ini pengandaian nih Jason. Kalau misalnya ternyata pemerintah menerapkan cukai yang lebih rendah ya, seperti yang diekspektasikan oleh market. Nah, ini dampaknya sebenarnya ke emiten rokok itu seberapa besar sih? Misalnya ya kalau kita nggak ngomong keseluruhan, misalnya mungkin Jason bisa ngasih contoh nih satu emiten, kira-kira kalau cukainya naik hanya sekian, ini dampaknya seperti apa gitu? Oke, ya mungkin saya kasih contoh HMSP gitu ya. Dalam forecast angka kita HMSP di tahun 2026 kita secara konservatif saja kita asumsikan cukai naik 3% gitu. Nah, pertumbuhan net profitnya itu di tahun 2026 bisa plus 15%. Gitu. Dan ini kan kita asumsikan 3%. Tadi saya sebutkan mungkin bisa jadi 0% kenaikan, flat gitu kan. Jadi setiap 1% penurunan dari cukai itu, profitnya HMSP bisa bertambah sekitar 8%. Jadi kalau misalnya nih, tadi kan 3 itu 15 gitu ya. Kalau 2 berarti 15 tambah 8, 23 gitu kan. Jadi dampaknya cukup besar ya? Cukup besar, setiap 1% aja lumayan kan ya. Nah, apalagi kalau misalnya ditambah tadi ya komitmen kedua rokok ilegal, mungkin itu juga dampaknya bisa lebih baik ya? Iya, jadi kalau rokok ilegalnya dihabiskan, dituntaskan gitu ya, potensi volume yang balik ke rokok yang branded juga ada gitu. Ini juga ada pertanyaan yang cukup menarik ya, tadi terkait dengan cukai rokok, kemudian peredaran rokok ilegal. Nah, ini kan boleh dibilang rokok ilegal itu kan harganya jauh lebih murah lah ya dibandingkan dengan rokok resmi. Nah, ini misalnya nih tadi cukai rokok itu flat atau ya naiknya nggak seberapa lah ya, misalnya 3-5% tadi. Itu kira-kira ini secara dari sisi harga nih, ini kira-kira bisa nggak sih sedikit ngurangin peredaran rokok ilegal ya? Jadi tidak dari sisi penegakan hukum, tapi dari sisi penerapan cukainya gitu yang lebih rendah. Kira-kira ini bisa nggak ngurangin rokok ilegal? Sebenarnya penerapan cukai yang diturunkan gitu ya, itu secara historical belum pernah kejadian gitu. Jadi selama sistem cukai kita berubah pada awal tahun 2010-an gitu menjadi seperti sekarang, itu belum pernah 1 tahun pun cukai diturunkan gitu. Yang ada adalah mungkin flat atau 0% naiknya gitu kan. Nah, tapi sebelumnya tidak pernah diturunkan. Jadi untuk menjawab kemungkinan itu menurut saya agak sulit gitu ya. Nah, jadi otomatis kalau misalnya cukainya tidak bisa turun, artinya harga rokok juga sulit untuk turun gitu kan. Jadi yang memang harusnya salah, yang harusnya dihilangkan ya adalah rokok ilegalnya gitu kan. Jadi lebih ke penegakan hukumnya. Benar, memang harus upaya utamanya ada di situ. Nah, terakhir nih Jason. Nah, ini selama ini kan sektor rokok boleh dibilang sektor yang banyak yang bilang sektor yang sunset lah ya, udah yang mau habis lah bilangnya seperti itu. Karena ya itu tadi sudah dijelaskan juga di awal bahwa cukai itu tiap tahun kecenderungannya naik lah karena pemerintah ya menaikkannya itu secara agresif, rata-rata 10% ya tadi ya kurang lebih. Nah, kira-kira dengan adanya kemungkinan tadi yang kita udah omongin, ini bisa nggak sih menjadi salah satu faktor yang membuat sektor ini kembali menjadi menarik gitu? Kan selama ini cukup dihindari ya. Benar. Nah, dengan kondisi seperti itu, apakah nanti investor akan kembali tertarik untuk sektor ini? Ya, oke. Ya, mungkin untuk menjawab itu pertanyaan pertama adalah yang pasti investor balik kalau misalnya profitnya bertumbuh gitu kan ya. Nah, jadi tentunya kalau misalnya rejim cukainya lebih
lebih rendah kenaikan cukainya daripada tahun-tahun sebelumnya, itu pastinya akan membantu perusahaan rokok, ya kan. Tadi kan udah disebutkan kalau cukainya rendah, lebih rendah 1% aja profitnya bisa tumbuh 8% gitu kan. Nah jadi itu satu dulu, profitnya harus balik dulu gitu kan. Nah jika memang itu baru kejadian, rejim cukai yang lebih rendah, harusnya perusahaan rokok juga divaluasikan lebih tinggi daripada yang kita valuasi sekarang gitu kan. Jadi mungkin dua faktor itu sih yang utama ya. Yang pertama pertumbuhan profit, yang kedua re-rating valuasi gitu. Jadi kalau misalnya semuanya kejadian ya boleh dibilang bisa menjadi menarik lah ya. Benar. Oke, Jason, thank you banget nih sudah menjawab ya rasa penasaran dari Sobat Genvest yang saya wakili nih. Karena pasti banyak sekali Sobat Genvest yang memperhatikan ya pergerakan saham sektor rokok. Dan demikian untuk podcast kali ini, tentunya bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube CGS International Sekuritas Indonesia. Kalau nggak mulai dari sekarang, kapan lagi? See ya!